Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kita mulai saja. Terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah hari ini pemateri kita Ustadz Eko Iskarisma Alhamdulillah sudah hadir, dan MC sekaligus pembawa acara kita ada Fauzan. Wa ya'ti min Maluku lakin kutibahuna Kang ada bisa ahlu Sunda. Ahlu Sunda. Dan insya Allah sari tilawah kita hari ini ada Ustadz Dede Sugiarto. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu lagi, kami persilahkan kepada Fauzan selaku MC, dan mohon untuk tim media menyiapkan rekamannya. Saat Eko nanti insya Allah slide-nya Ana bantu dari sini atau dari Ustadz langsung? Coba aneh dari laptop aneh langsung ya. Baik. Soalnya belum pernah nge-zoom. Oh gitu. Biasanya offline langsung ya. Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kita mulai saja kalau begitu. Silakan Fauzan. Nah, Ustaz. Jazakumullah khair katsiran, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi rahmatihi tukaffiru sayyi'at wa bi fadlihi tanazzalur rahmat wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Mukarram Ustaz Rizky Haisul Haq selaku Ketua Yayasan Mitra Dai Indonesia yang kami hormati, Al-Mukarram Ustadz Eko Risma SPD selaku Duta Mitra Dai Indonesia yang kami hormati, dan Al-Mukarram Ustadz nggak tahu beda satu nih. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan dan kesehatan bagi kita semua. Dan yang saya cintai dan saya banggakan, para pemirsa, para sahabat MIDA yang alhamdulillah telah bergabung bersama kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kita kemudahan, kesehatan dalam bulan Ramadan ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, baginda kita, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semoga kita di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sahabat-sahabat MIDA yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Kang Fauzan selaku moderator akan membacakan agenda kita pada siang yang berkah ini insyaallah. Agenda pertama yakni pembukaan, yang kedua tilawah, yang ketiga insyaallah sambutan dari Ketua MIDA, keempat pengenalan singkat materi, yang kelima materi dari Al-Mukarram Ustadz Eko, yang keenam pertanyaan, dan yang terakhir doa dan penutup dari para pemateri. Baik, untuk mensikapi waktu, mari kita buka acara yang barokah ini dengan bacakan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara selanjutnya, pembukaan acara selanjutnya tilawatil Quran yang insyaallah akan disampaikan oleh Khina Dede Sugiarto. Kepada Dede Sugiarto, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikum
الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات أمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah telah selesai pembacaan tilawah. Semoga dengan pembacaan tilawah tadi membawa keberkahan di acara kita pada siang menjelang sore ini. Insyaallah ta'ala. Kemudian beranjak kepada acara yang selanjutnya, yakni sambutan dari Ketua MIDA Yayasan Mitra Dai Indonesia, yakni Al-Mukarram Ustadz Rizky Haisul Haq SPDI. Kepada Ustadz Rizky, fa'alaihi falyatafaddal mashkur. Jazakumullah khairan. Fauzan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Bulan suci Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Alhamdulillah, dengan izin Allah yang harus terus kita syukuri, kita masih dipertemukan dengan bulan suci yang agung ini. Pastinya ini adalah tamu agung bagi segenap umat Islam yang pasti kita harus syukuri. Kita harus syukuri karena pastinya kita sudah tahu semuanya bahwasanya ini adalah bulan yang dimana hadir banyak berkah kepada segenap umat Islam yang melakukan amalan-amalan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Amalan ibadah dilipat gandakan, ya.
segala macam kebaikan Allah Subhanahu wa taala ganjarkan dengan pahala yang banyak ya, dan juga di bulan ini hadir banyak ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya Rasulullah SAW menyampaikan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dalam hadis lain juga dikatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang pasti di bulan Ramadan ini banyak sekali ampunan-ampunan yang bisa kita dapatkan bagi kita yang menjalankan aktivitas ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan maksimal. Salah satu dari keberkahan yang mungkin bisa kita ambil, yakni salah satunya adalah dengan mendekatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Maka kami anggap interaksi ini bukan hanya sebatas interaksi, tapi sebuah perjuangan. Di mana perjuangan ini jangan sampai menjadi sebuah beban, tapi kita harapkan perjuangan ini merupakan sebuah perjuangan yang penuh nikmat. Maka daripada itu kita angkat tema kita di pengajian bulanan spesial di bulan Ramadan ini dengan bagaimana kita menikmati perjuangan bersama Al-Quran di bulan suci Ramadan. Insyaallah ta'ala hadis-hadis, pemaparan, dan mungkin bagaimana cara kita membawa perjuangan ini dengan penuh rasa nikmat, insyaallah akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Ustaz Eko Iskarisma. Jazakumullah khairan Ustaz atas kehadirannya. Dan yang terakhir, dalam sambutan ini saya ingin mengatakan pada segenap pemirsa di media channel untuk kita memaksimalkan lagi bulan suci Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman khususnya dengan Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Ada 4 poin yang mungkin kita harapkan bisa kita gapai dengan interaksi kita dengan Al-Quran ini. Yang pertama pastinya Al-Quran ini akan menjadi mau'izah, nasihat untuk kita semuanya dikala kita sedang futur, dikala kita sedang butuh arahan, butuh penyemangat. Al-Quran hadir sebagai mau'izah, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, Al-Quran itu akan menjadi syifa, pengobat dari segala macam penyakit. Kita harus yakini bahwasanya Al-Quran adalah salah satu alternatif obat yang dapat memberikan penyembuhan. Kalau memang tidak bisa hadir secara fisik, obatnya insya Allah akan hadir secara hati kita atau secara non-fisik kita atau rohani kita. Dan yang ketiga, kita harapkan dengan perjuangan kita di Ramadan ini dengan Al-Quran akan menjadi hudan, petunjuk bagi kita semua. Setelah bulan Ramadan ini yang tersisa tinggal sekitar 16 atau 17 hari lagi ya, kita bisa menemukan petunjuk yang kita tadaburi di bulan Ramadan ini. Dan yang terakhir, semoga kita bisa mendapatkan rahmat wa rahmatun lil mu'minin. Surat Yunus ayat 57 ini. Semoga di Muqaddimah ini bisa menambah semangat kita. Dan nanti insya Allah akan ditambahkan lebih mantap lagi oleh pemateri kita hari ini. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada para hadirin yang sudah menyempatkan hadir. Saya ucapkan satu persatu. Di sini ada Arsyad Rahayan, jazakumullah khairan, sudah hadir. Ustadz Jenjang, Ustadz Aceng, Ibu Rina, Ibu Ninin. Ini NES, ini siapa? Kami ucapkan juga terima kasih sudah hadir. Ada Apri dari NTT juga, Masya Allah. Ada juga Kiai Fadli dari Kolong juga, Masya Allah. Jazakumullah khairan sudah hadir. Dan hadirin-hadirin yang mungkin nanti juga akan menyimak lewat channel YouTube kami ucapkan terima kasih banyak sudah menyimak dan semoga bisa bermanfaat kepada kita semua pasti. Itu mukadimah singkat saya, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran al-mukarram Ustaz Rizky Haisul Haq yang telah menyampaikan sedikit sambutan hangat tentang Al-Qur'an. Semoga kita yang mendengarkannya selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'anul Karim. Baik, kita beranjak ke acara yang selanjutnya, yakni pengenalan singkat materi dari Ana sendiri insyaallah. Sebelum Al-Mukarram Ustadz Eko Iskarisma menyampaikan sedikit materi, kita perkenalan dulu saja, ta'aruf dulu biar mengetahui lebih dalam antum. Masya Allah. Alhamdulillah, Ustadz Eko salah satu duta Mitra Dai Indonesia. Beliau juga salah satu pimpinan Pondok Pesantren Al-Azkiyah li Tahfizil Quran Kepri. Sahih Ustaz? Sahih. Oh, nah Ustaz, barakallah. Jadi beliau selain salah satu duta Mitra Dai Indonesia, beliau juga salah satu pimpinan Pondok Pesantren Al-Azkiyah li Tahfizil Quran Kepri. Insyaallah subhanahu wa ta'ala di kesempatan yang berbahagia ini beliau akan menyampaikan sedikit materi, banyaknya atau sedikitnya insyaallah nanti disampaikan oleh beliau. Dan tema yang akan disampaikan oleh beliau ini sangat luar biasa sekali, yakni yang tadi disampaikan oleh Ustadz Rizky, menikmati perjuangan bersama Al-Quran di bulan Ramadan. Bagaimana sih cara nikmatnya kita membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran di bulan Ramadan? Ini anaknya sekedar sedikit-sedikit penyampaian, nanti banyaknya dari Al-Mukarram Ustadz Eko Iskarisma SPD. Baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja kepada Ustadz Eko Iskarisma SPD. Fa'alaihi falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Eko, afwan, sudah bisa Ustaz share screen-nya? Kebetulan jadi sekarang kan pakai laptopnya nge-lag. Jadi boleh minta. Oke, baik. Ustaz Aceng mungkin aneh masih jadi host nggak ya? Masih sebentar. Biar kami siapkan Ustaz. Bisa. Lanjutkan Ustaz. Insyaallah Ustaz. Nanti kita siapkan. Fadhal Ustaz. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Yang kita hormati, kita muliakan Ustaz Rizky, Ketua Yayasan Mitra Dai Indonesia. Kemudian hadir juga guru-guru kami di sini, ada Ustaz Jinjang. Ahlan wa marhaban Ustaz. Kemudian ada juga guru kami Ustaz Fadli, wujud Ustaz Fadli ya. Allah Akbar. Kemudian semua hadirin yang semoga Allah berikan kita kesehatan, keberkahan dan keistiqomahan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang mulia ini ini deg-degannya luar biasa. Jadi kalau biasanya deg-degan biasa saja, ini deg-degannya luar biasa karena ada Ustaz Kabir. Semoga Allah berikan kemudahan untuk menyampaikan yang sedikit tadi kalau kata MC-nya. Saya panggilnya Bapak Ibu aja ya. Ya, dalam ilmu balaghah itu ibar masa yakunu, bakalan jadi bapak-bapak kan. Nah, jadi panggilnya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah. Ini kita memasuki bagian kedua dari bulan Ramadan. Penggalan kedua dari bulan Ramadan.
Sekarang kita di hari ke-13. Mulai saja godaan itu sudah banyak. Sekarang diskon-diskon di tempat-tempat belanja sudah mulai di-share, sudah mulai dipajang. Kalau di daerah-daerah pasar malam sudah mulai dibuka. Kemudian banyak hal-hal yang membuat keistiqomahan kita untuk qoma Ramadan sebagaimana Rasulullah sampaikan di dalam hadis syarifnya itu sudah mulai goyang. Saya dalam beberapa hari ke belakang tausiah sebelum tarawih itu safnya sudah mulai terjadi kemajuan dan ini sangat luar biasa. Jadi ternyata orang-orang yang istiqomah untuk melakukan ibadah pun ternyata Allah pilih. Kalau Allah katakan di dalam Al-Quran, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Ternyata syarat keimanan kita bukan hanya iman saja. Ternyata pertolongan Allah itu bukan hanya iman saja, tapi ternyata mensyaratkan istiqomah. Maka istiqomah kita di bulan Ramadan sekarang ini jadwalnya tidur sebenarnya. Dan saya husnuzon kawan-kawan yang belum bisa hadir, dia sedang beribadah. Ibadah dengan tidur. Tapi ala kulli hal semoga semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika diamanahkan untuk menyampaikan materi menikmati perjuangan bersama Al-Qur'an di bulan Ramadan, saya pribadi merasakan ini berat. Berat sekali. Karena memang Al-Qur'an di bulan Ramadan itu penuh dengan perjuangan. Sesi untuk menikmatinya itu tidak dapat. Kalau saya. Tapi insya Allah sama-sama kita belajar bagaimana cara kita menikmati perjuangan bersama Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala ketika Allah katakan di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Tadi qori kita juga bacakan, Ustaz Rizky juga bacakan. Ini kabar yang luar biasa. Dari 12 bulan yang ada, iddat asyhur indallah isna asyara. Kalau di Quran disebutkan iddat asyhur itu ada isna asyara, 12-nya hanya syahrul Ramadan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Mustahil yang disebutkan di dalam Al-Quran kecuali dia memiliki hikmah, memiliki ibrah, memiliki nilai pelajaran yang sangat luar biasa. Hanya Ramadan. Ketika Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, Allah Subhanahu wa taala i'tiraf Ramadan itu bukan dengan puasanya. Kalau ayat 183 itu bercerita tentang puasa, tapi tidak bercerita puasa pada bulan Ramadan. Ketika Allah bercerita Ramadan, muqayyad pertamanya itu adalah Al-Quran. Maka hal pertama kali yang membuat Ramadan menjadi sangat istimewa adalah Al-Quran. Baru kemudian Allah lanjutkan, faman syahida minkum syahra falyasum. Puasa itu kan luar biasa. Puasa itu kata Allah, kata Rasulullah SAW dalam hadis qudsi, kullu amali ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kemudian dilanjutkan dengan redaksi yang lebih panjang lagi. Puasa itu sudah luar biasa, tetapi Allah lebih dulu menceritakan keutamaan Ramadan dengan Al-Quran. Artinya Al-Quran memang yang lebih luar biasa bahkan daripada puasa itu sendiri. Bahkan kalau kita membaca surah Ar-Rahman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Bahkan Allah mendahulukan ta'limul Quran. Ar-Rahman 'allamal Quran, baru Allah katakan khalaqal insan. Seolah-olah ini menceritakan bahwa ta'lim Quran itu lebih luar biasa, lebih dahsyat daripada penciptaan manusia itu sendiri. Saking luar biasanya Al-Quran. Yang sering kita dengar bahwa semua yang berkaitan dengan Al-Quran maka dia menjadi luar biasa. Ramadan menjadi luar biasa karena Al-Quran.
Kemudian malaikat Jibril karena Al-Quran. Kemudian Nabi Muhammad menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin asbab Quran. Bahkan Lailatul Qadar asbab Al-Quran. Semua yang berkaitan dengan Al-Quran menjadi luar biasa. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang sering kami dengarkan nasihat dari kawan-kawan kami bahwa jangan sampai Ramadan terlewat, Quran kita pun lewat. Ramadan lewat, tetapi Quran kita pun lewat. Maksudnya lewat apa? Nah, ini yang mungkin kita harus sama-sama pelajari. Kalau di slide saya itu, slide yang ketiga kalau tidak salah, ketiga dan keempat saya menampilkan amalan-amalan salafun saleh mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Imam Syafi'i mengkhatamkan 1 hari 2 kali, 1 bulan 60 kali. Kemudian sahabat-sahabat yang lain mengkhatamkan bahkan sehari 3 kali. Nah, kalau misalnya ada slide-nya itu bisa baca, saya nggak hafal soalnya. Jadi para sahabat salafun saleh menjadikan momentum Ramadan itu memang momentum mendekatkan diri dengan Al-Quran. Bahkan majelis-majelis ilmu pun ditutup. Ini majelis kita kayak nge-zoom gini nih, nggak diadakan ketika Ramadan oleh para alim dan ulama salafun saleh. Nggak ada taklim nanti. Taklim setelah Ramadan. Sekarang fokus dulu Al-Quran. Baca dulu Al-Qurannya. Maka ini sangat luar biasa. Mereka para salafun saleh menerjemahkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an bukan hanya sekedar diturunkannya Al-Quran, tapi mudarasah dengan Al-Quran semua diterapkan. Keterikatan dengan Al-Quran menjadi lebih kuat pada bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah SAW di akhir-akhir hayatnya, di Ramadan terakhirnya, setiap malam itu setoran dengan Sayyidina Jibril, malaikat Jibril alaihi salam. Ramadan menjadi sangat istimewa Al-Qur'annya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang Al-Qur'an seolah menjadi intisari bulan Ramadan itu sebelum puasa. Puasa nanti intisari yang satunya lagi, tapi Al-Qur'an menjadi intisari yang sangat luar biasa. Maka kita harus menjadikan momentum kita di bulan Ramadan bersama Al-Quran kedekatan. Kalau mungkin di bulan sebelumnya kita berjarak 10 meter, tapi di Ramadan ini kalau bisa tidak ada jarak, kita bersama dengan Ramadan. Atau sebelumnya bahkan rasanya sibuk sekali tugas kita, agenda kita padat sekali, dari pagi ketemu pagi semuanya kerjaan. Walaupun itu kerjaan yang ukhrawi ya, misalnya mengajar dan yang lain-lain, sepertinya memang harus kita khususkan waktu kita bersama dengan Al-Quran, bukti bahwa benar kita mencintai Al-Quran, bukti bahwa inilah cara kita menerjemahkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Khalid bin Walid pernah bersedih karena tugasnya adalah berangkat perang. Bersedih karena tidak bisa mudawamah dengan Al-Quran. Kalaulah mungkin Khalid bin Walid tidak menjadi panglima perang dan menjadi orang yang berdiam diri di Madinah saat itu, mungkin kesehariannya juga selalu bersama dengan Al-Quran. Sampai sebegitu rindunya Khalid menangis karena tidak bisa bersama dengan Al-Quran. Maka pertanyaan kita, sebegitu kehilangankah kita ketika Al-Quran tidak membersamai kita satu hari saja? Boro-boro satu bulan ya, atau 1 pekan, 1 hari saja kira-kira kita tidak baca, ada nggak perasaan di hati kita itu kok ada yang kurang? Kalau sudah mulai ada hati berbicara seperti itu, mungkin saat itu Allah sudah membuka hati kita bahwa hatimu milik Quran atau Quran ada di hati. Nah, ini adalah yang kita inginkan di bulan Ramadan. Kita bersama Al-Quran bukan lagi lu gua, tetapi sudah kita, Al-Quran dan saya itu sudah kita, tidak lagi terpisah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Momentum Ramadan memang momentum yang sangat luar biasa untuk kita mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Kemudian kalau kita melihat amalan para salafun saleh, kalau kita melihat amalan para tabi'in, para sahabat yang diriwayatkan, diceritakan oleh para penceramah, tausiah oleh para penceramah, itu semuanya membuat kita insecure. Kita rasanya tidak ada apa-apanya. Kita mengkhatamkan 30 juz aja satu Ramadan itu rasanya berat sekali. Tapi yang diceritakan adalah 60 kali khatam dalam sebulan. Alhamdulillah sudah ada slide-nya. Yang diceritakan kepada kita oleh para penceramah 60 khatam. Imam Syafi'i 60 khatam. Utsman bin Affan bahkan mengkhatamkan dalam sholatnya. Biasa. Slide ketiga, Ustaz. Slide ketiga. Ini kita baca saja karena saya nggak hafal. Dahulu Al-Aswad bin Yazid mengkhatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan setiap 2 malam. 2 malam sekali khatam. 2 malam sekali khatam. Beliau tidur antara maghrib dan isya, sedangkan pada selain bulan Ramadan beliau mengkhatamkan Al-Quran selama 6 hari. Oh, ini setiap 2 malam. Jadi beliau mengkhatamkan Al-Quran tidak seperti kita yang hanya 1 juz. Pada bulan Ramadan beliau mengkhatamkan selama 6 hari. 6 hari khatam, 6 hari khatam. Berarti 5 kali khatam ya. Kemudian Al-Imam Malik bin Anas, jika memasuki bulan Ramadan beliau meninggalkan pelajaran hadis, jadi majelis hadisnya ditutup dan beliau mengkonsentrasikan kepada membaca Al-Quran dari mushaf. Karena beliau tentunya seorang hafiz, tapi beliau lebih senang untuk melihat Al-Quran, melihat mushaf. Jadi majelisnya sampai ditutup karena mengkonsentrasikan dirinya untuk bersama dengan Al-Quran. Kemudian Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, jika datang bulan Ramadan beliau meninggalkan manusia dan mengkonsentrasikan diri untuk membaca Al-Quran. Tidak ada majelis. Imam Syafi'i majelis tutup. Bulan Ramadan tidak ada majelis-majelis. Kalau sekarang kita kalau bisa banyak undangan di bulan Ramadan, Ustaz ya. Kalau bisa lebih banyak undangan di bulan Ramadan supaya bisa taklim kemana-mana. Nah, kalau Imam Syafi'i tidak, majelis tutup. Saya mau bersama dengan Al-Quran. Atau Said bin Zubair menghatamkan Al-Quran pada setiap 2 malam. 2 malam khatam. 2 malam khatam. Setidaknya menghatamkan 15 kali Al-Quran dalam 1 bulan. Zabid Al-Yami, jika datang bulan Ramadan, beliau menghadirkan mushaf dan murid-muridnya berkumpul di sekitarnya. Beliau mudarasatul Quran bersama murid-muridnya. Tilawah, hafal, murojaah dan seterusnya. Kemudian Al-Walid bin Abdul Malik menghatamkan Al-Quran setiap 3 malam sekali. Dan menghatamkan sebanyak 17 kali selama bulan Ramadan. 17 kali khatam selama bulan Ramadan. Abu Awwam berkata, aku menyaksikan kota dan pelajari Al-Quran pada bulan Ramadan. Kemudian slide 4-nya, kota dan menghatamkan Al-Quran pada hari-hari biasa selama 7 hari, dan bulan Ramadan beliau menghatamkan selama 3 hari. Dan 10 terakhir Ramadan beliau menghatamkan pada setiap malam. 20 hari beliau menghatamkannya 3 hari sekali. Dapat 7 kali. Kemudian pada 10 malam terakhir 1 malam sehari. Dapat 17 kali khatam dalam 1 bulan. Cerita para sahabat, para tabi'in, kemudian para alim ulama salafun saleh sampai kisah Al-Qasim bil Ali, itu semuanya membuat kita insecure. Seolah-olah kita ini bisanya apa sih? 1 kali khatam aja susahnya luar biasa. Curi-curi waktu, sebelum zuhur 2 halaman, setelah zuhur 2 halaman, itu beratnya luar biasa. Boro-boro mau 2 kali, 3 kali, 4 kali ya. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-ajru min jinsil amal. Tidaklah kita beramal kecuali ada pahala yang Allah berikan kepada kita. Tidaklah kita berlelah-lelah dengan semua kesibukan kita kecuali Allah memberikan ganjaran bagi kita. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha
meriwayatkan hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'u fihi wa huwa syaqun alaihi lahu ajran. Sayyidah Aisyah, hadis dari Sayyidah Aisyah ini memberi kabar gembira untuk kita. Karena kalau kita yang cerita para sahabat yang mengatakan sekian puluh kali dalam satu bulan, sekian belas kali dalam satu bulan katakan Al-Quran, itu menjadi motivasi kita sama. Jumlahnya beda-beda. Ada yang 10 kali, 17 kali, 30 kali, 60 kali, bahkan mungkin ada yang ratusan kali. Mungkin jumlahnya berbeda, tetapi apa yang bisa kita ambil kesamaannya? Para sahabat, para tabi'in, salafun saleh ketika bulan Ramadan, semangatnya dengan Al-Quran adalah semangat yang sama. Semuanya naik. Jadi begini, jadi pada bulan Ramadan semangatnya naik semua. Mungkin kita tidak bisa mengkhatamkan 60 kali, atau 30 kali, atau 20 kali, atau paling mungkin kita mengkhatamkan 1 atau 2 kali saja dalam Ramadan. Tapi setidaknya ada energi yang bisa kita ambil dari kisah para sahabat salafun saleh yang sudah diceritakan oleh penceramah atau oleh kitab-kitab yang kita baca. Ada yang kita bisa ambil, yaitu semangat ketika di bulan Ramadan adalah semangat Quran. Kita menjelma menjadi manusia Quran. Bahkan kita yang tidak bisa membaca pun semangat kita saat itu bukan semangat mengkhatamkan, tapi semangat untuk bisa melancarkan Al-Quran. Karena Sayyidah Aisyah mengatakan alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'a safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Quran kemudian dia mahir, dia bersama para malaikat kiramil bararah. Safaratil kiramil bararah. Tetapi bagaimana kalau saya nggak bisa baca? Ada kabar gembira tidak? Balahu ajran, ada 2 pahala untuknya. Pahala yang pertama adalah pahala pahala yang kedua syaqun alaihi. Pahala yang pertama adalah dia terbata-bata mengulang lagi, syaqun alaihi, maka pahalanya bertambah. Nah, tapi jangan sampai kita tidak punya ekspektasi untuk melancarkan bacaan kita, memulai menghafal Al-Quran, harus ada orientasi ke sana. Tapi setidaknya kita tidak berkecil hati di Ramadan kali ini. Atau kita tidak patah semangat. Atau kita tidak berputus asa bahwa kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita bisa melakukan banyak hal. Bahkan dengan membaca saja naik level kita. Dari bacaan yang standar. Di Ramadan ini bacaan kita lebih baik, lebih lancar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah-kisah tentang para sahabat, para alim ulama salafun saleh adalah kisah-kisah yang sangat luar biasa. Tetapi tidak menjadikan kita patah semangat bahwa kita tidak bisa melakukan seperti itu. Yang dilakukan adalah berproses menjadi lebih baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadisnya, dalam hadis Abi Musa, dalam hadis Abi Musa al-Asy'ari, Rasulullah SAW bersabda, "Matsalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'ana matsalul utrujah." Jadi dalam hadis ini Abi Musa al-Asy'ari meriwayatkan dari Rasulullah SAW kelompok-kelompok manusia, ada yang mukmin, ada yang kafir. Yang mukmin ada yang baca Quran, ada yang tidak. Yang kafir ada yang baca Quran, ada yang tidak. Semuanya diumpamakan oleh Rasulullah SAW. Kalau dia mukmin baca Quran, dia seperti utrujah. Utrujah itu buah. Kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin, utrujah itu disebut buah. Buah utrujah itu apa? Rihuha thayyibun wa tamuha thayyibun. Baunya atau wanginya harum, kemudian rasanya enak. Itu mukmin kemudian membaca Al-Quran. Tapi ada juga dia mukmin tetapi tidak membaca Al-Quran. Dia seperti tamroh, seperti kurma.
rasanya enak, manis, tapi tidak ada bau, tidak ada rih yang dikeluarkan. Orang baru akan tergoda kalau sudah memakannya, tapi ketika mencium baunya tidak ada yang dicium. Maka seorang mukmin yang meninggalkan bacaan Al-Quran seperti buah kurma yang dia manis tetapi tidak memberikan rih, tidak ada baunya, tidak ada asarnya kepada lingkungannya. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kafir. Ternyata ada orang-orang yang kafir dia membaca Al-Quran, dan Rasulullah SAW mengumpamakan seorang kafir yang membaca Al-Quran seperti kamatsali raihanah, buah juga. Seperti apa buahnya saya tak tahu. Apa itu raihanah? Rihuha thayyibun wa tam'uha murrun. Dia membaca Al-Quran. Dia membaca Al-Quran dan itu seolah-olah rihnya atau baunya itu semerbak, wangi. Tetapi tam'uha murrun. Yang ada di dalam hatinya adalah kebencian terhadap Islam. Kalau kita melihat ya, membaca sejarah Aceh itu bisa ditembus oleh orang yang kafir atau orang yang disuruh Islam terpaksa gitu. Kemudian dia belajar menghafal Quran, menghafal hadis, belajar ilmu-ilmu syariah. Memang asarnya luar biasa kepada masyarakat, tetapi tom'uhamurrun. Yang dia inginkan dari masyarakat adalah kerusakan. Yang dia inginkan dari dakwahnya itu adalah kerusakan. Seperti Allah katakan di dalam Al-Quran, gimana ayatnya di dalam surah Al-Baqarah itu? Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yu'jibuka ala ma fi qalbi wa huwa ala kulli khisam. Ada di antara manusia bicaranya mantap, menggugah hati, tapi ternyata wa huwa ala kulli khisam. Inilah dia musuh dalam selimut, merusak Islam, merusak Islam. Tidak ada di dalam materi itu. Nah, kemudian Allah mengelompokkan orang yang keempat atau manusia yang keempat adalah dia kafir kemudian tidak juga membaca Al-Quran. Ini seperti Hanzalah, seperti buah Hanzalah. Seperti apa buahnya saya tidak tahu. Ada yang bilang seperti labu ya, saya tidak pernah lihat. Laisa laha rihun wa tam'uha murrun. Tidak ada bau dan rasanya pahit. Ini adalah orang-orang yang secara nyata menghina Al-Quran, sudahlah kafir, menghina Al-Quran lagi. Kafir saja sudah parah, apalagi ditambah dengan menghina Al-Quran. Dia tidak bisa menciptakan suasana sosial yang baik. Nah, yang seperti inilah yang menyebabkan kegaduhan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak berbicara tentang orang kafir yang membaca Al-Quran atau tidak membaca Al-Quran. Tetapi kita dihadapkan dengan dua pilihan. Menjadi mukmin yang membaca Al-Quran yang diumpamakan seperti utrujah, baunya enak, rasanya enak. Atau mukmin yang tidak membaca Al-Quran, rasanya enak tapi nggak ada bau, tapi tidak ada bau, tidak berasar kepada lingkungannya. Kita tahu bahwa membaca Al-Quran walaupun dalam keadaan terbata-bata Allah beri dua pahala. Tapi kadang-kadang kita sering tidak siap dengan itu. Kita tahu hadisnya, kita tahu ayatnya, sudah diceramahkan, sudah sering dengar. Tapi kadang-kadang kita tidak siap juga untuk bisa membersamai Al-Quran. Maka perumpamaan ini menjadi motivasi kepada kita. Bahwa kita menginginkan kemukminan kita, keislaman kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kita sendiri yang bisa merasakannya, tetapi ada dampak-dampak positif kepada masyarakat. Salah satunya dengan syiar Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sayyidina Umar bin Al-Khattab menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihadza akharin." Al-Qur'an sungguh luar biasa. Al-Qur'an menjadi siapapun yang bersamanya menjadi mulia. Kalau di dalam
kalau di dalam hadis ini ada hadis yang panjang yang bercerita tentang orang-orang yang pertama masuk ke dalam neraka. Mereka adalah orang-orang yang membaca Al-Quran tapi niatnya bukan karena Allah. Niatnya untuk dibilang annahu qari, dia mau dibilang sebagai seorang qari. Dan yang kedua, orang yang dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala tapi bukan karena Allah. Walaupun mulutnya menyaksikan bahwa dia berjihad di jalan Allah, tetapi Allah Maha tahu, kadzabta, ente bohong. Ente bukan berjihad karena aku, tapi justru li ayyuqal annahu mujahid. Dia ingin dibilang sebagai seorang pemberani, dibilang sebagai seorang pejuang. Dan yang ketiga adalah orang yang dia dermawan. Dia bilang dia berinfak, bersedekah, semuanya lillah. Kadzabta, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya tidak ada, Ustaz. Tidak ditampilkan di sini panjang. Kadzabta, dia ingin dibilang dermawan dengan infaknya, dengan sedekahnya. Ini adalah menceritakan tentang keikhlasan niat. Bahkan Quran, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang awal kaidahnya apapun yang berkaitan dengan Quran menjadi mulia, tetapi ketika hati bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan hilang, kemuliaan sirna. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kalimat ikhlas di dalam Al-Quran, kalau pernah saya cari pakai Al-Quran Android ini, belum saya dapatkan dalam bentuk fi'il mudhari atau fi'il. Biasanya disampaikan Allah sebutkan dalam bentuk isim, entah itu isim masdar atau isim fa'il, yang penting isim. Seolah-olah menceritakan kepada kita bahwa tentang keikhlasan itu bukan tentang kapan atau kapan kita ridho, kapan kita suka bekerja, kapan kita suka beramal, bukan. Tetapi keikhlasan itu adalah sifat yang memang harus melekat pada kita. Ketika membaca Quran, capek atau tidak capek, kudu ikhlas. Ketika beramal sholat, misalnya capek atau tidak capek, kudu ikhlas. Ketika mencari rezeki, capek atau tidak capek, kudu ikhlas. Ikhlas dalam Al-Quran Allah tidak pernah sampaikan dalam bentuk fi'il. Fi'il dalam kaidah bahasa itu selalu terkait dengan waktu. Fi'il madhi, fi'il mudhari. Tetapi kalau menggunakan isim, dia tidak terikat dengan waktu. Seolah-olah memberikan sinyal kepada kita keikhlasan itu bukan tentang kapan ente suka, kapan ente nggak suka, atau pekerjaan ini atau amalan ini ente suka, yang ini ente nggak suka. Kita ikhlas dalam semua perkara. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala perkara. Termasuk dalam berapa? Terus biayanya berapa? Biaya itunya? Ini ayat fa'u bihadzal kitab aqwaman. Allah akan mengangkat dengan Al-Qur'an itu sekelompok kaum. Tentunya kalau niatnya lillahi ta'ala. Tetapi kalau niatnya tidak lillahi ta'ala, wa yad'u bihi akharin, dan Allah akan tumbangkan, Allah rendahkan, Allah hinakan orang-orang yang dengan Quran misalnya dia ingin disebut dengan qari, dia ingin disebut sebagai seorang yang ahli qiraat, dia ingin disebut sebagai seorang yang dengan segala macam pujian yang diinginkan seperti itu. Keinginannya itu terbayar di dunia tapi tidak terbayar di akhirat. Dia niatnya bukan karena khalik tetapi karena makhluk. Allah lunaskan di dunia. Ente maunya dipuji apa? Dipuji seorang qari, dapat gelarnya qari. Dipuji sebagai seorang hafiz, ente dapat gelar hafiz. Tafadhol, ambil, silahkan. Di dunia cash. Tetapi ente nggak punya jatah lagi di akhirat. Bahkan ada juga kaum yang menghinakan Al-Quran, langsung saja Allah cash bayar di dunia. Orang-orang yang menghina Quran, Allah hinakan mereka di dunia. Supaya jelas di matanya bahwa orang-orang yang menghina Al-Quran tidak ada tempat di dunia ini kecuali hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
posisi kita, mungkin kita belumlah bacaannya yang lancar. Mungkin hafalan kita barulah full, 3 full ya. 4 ditambah kuliah ayyuhal kafirun. Ditambah tabat tiada dan yang lainnya. Mungkin hafalan kita belumlah banyak. Mungkin bacaan kita belumlah tartil. Mungkin kita masih berat mencari waktu atau mengkhususkan waktu dengan Al-Quran. Tetapi kita jangan sampai menjadi bagian orang-orang yang menghinakan Al-Quran. Atau bahkan tidak peduli dengan Quran. Kita bisa naik satu level. Yang awalnya kita tidak peduli dengan Al-Quran. Kita biasa saja dengan Al-Quran. Kita harus naik pada Ramadan ini menjadi satu level yang lebih baik. Kita menjadi lebih perhatian dengan Al-Quran. Entah membacanya, tahsinnya. Kita ingin lebih baik. Quran kita ingin lebih baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fitnatain. Rajulun atahu Allahul Qur'ana wa huwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Wa rajulun atahu Allahu malan fa huwa yunfiqu ana al-lail wa ana an-nahar. Tidak ada hasad yang diizinkan, dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali 2. Yaitu hasad kepada orang yang Allah berikan Al-Qur'an, pemahamannya, hafalannya, bacaannya yang bagus. Kemudian orang ini setiap saat membacakan Al-Quran siang dan malam. Hal yang ini diizinkan kita untuk iri. Untuk iri dengan orang seperti ini. Atau yang kedua, orang yang Allah berikan harta, Allah datangkan kepadanya harta, kemudian dia bersedekah lillahi ta'ala siang dan malam. Hal yang seperti ini pun boleh kita iri. Maka kalau kita melihat, kadang-kadang iri kita masih iri duniawi. Lihat tetangga sebelah baru beli, apalagi Ramadan ini ya. Ramadan ini biasanya banyak sel-sel, banyak kreditan, kredit sekian. Pokoknya DP 0%. Kalau mulai lihat tetangga sebelah, mobil baru atau motor baru, lemari baru, kursi baru, meja baru, itu mulai kita tuh ada iri. Iri kita masih iri duniawi. Coba kita iri dengan asatis, misalnya dengan Ustadz Jenjang. Setiap hari membaca Al-Quran, ana al-lail, wa ana an-nahar. Kita iri dengan orang-orang yang selalu mendekatkan dirinya dengan Al-Quran. Allah berikan Al-Quran, terus dibaca. Kapanpun murojaah. Bacaannya bagus, enak didengar, memberikan pencerahan kepada orang tentang Al-Quran. Yang ini kita iri. Kadang-kadang dunia kita lebih iri, tetapi akhirat kita tidak mau iri. Nah, ini kita diajarkan untuk memperbaiki ini dari sisi Quran. Ramadan momentum kita untuk memperbaiki iri-iri kita. Sudahlah, iri dunia buang. Sudahlah, iri-iri tentang hal-hal yang keduniaan itu tinggalkan. Saatnya kita iri dengan 2 hal yang diizinkan. Iri dengan orang yang punya Al-Quran, kemudian selalu belajar, mempelajarinya, mengajarkannya. Atau dengan orang yang kaya setiap saat dia bersedekah. Ana al-lail wa ana an-nahar. Jadi kita ada motivasi hidup. Iri kita tuh berorientasi, bukan iri yang iri buta ya. Iri pengen punya mobil baru, pengen punya motor baru. Tidak, tapi iri kita adalah iri yang orientasinya adalah akhirat. Akhirat oriented, itulah kira. Kemudian yang terakhir hadis dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar ya, Abdullah bin Amru. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqal li sahibil Quran iqra warattil iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Ini adalah kabar gembira untuk orang-orang yang ketika di dunia dia selalu bersama dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Iqra", bacalah. Wartaqi, naik. Warattil kama kunta turattil fid dunya. Baca naik. Setiap baca 1 ayat naik. Baca lagi naik lagi.
Kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana engkau selalu mentilawah. Jadi istilah rattil ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau awal sekali ayat Al-Qur'an turun itu adalah Iqra. Iqra membaca, rattil membaca juga, tetapi dalam makna bahasa Arab maknanya berbeda. Iqra adalah membaca walaupun tanpa dengan pemahaman. Seperti kita membaca Al-Qur'an, baca biasa saja. Itu Iqra, qiraah. Tetapi kalau tartil itu bagaimana kita menghadirkan dalam setiap bacaan kita ingin paham. Kita mencari tahu apa maknanya. Kita pelajari hukum-hukum bacaannya. Kita pelajari apa makna yang tersirat, kita tadaburkan dari Al-Quran ini. Ini rattil. Maka mungkin kita tidak hafal, tetapi kita tahu makna, bukan tahu makna, kita pelajari maknanya, kita praktekkan. Mungkin kita asbab yang kita dapatkan naik level itu bukan asbab bacaan, tapi asbab kita mengamalkan Al-Quran ini. Kama kunta turattil fid dunya, fa inna manzilataka inda akhir ayat taqra'uha. Maka kita sangat senang ketika di akhirat nanti, insyaallah kita bayangkan di akhirat kita kedudukan kita adalah di ayat yang terakhir kita baca. Kalau kita bacanya Al-Fatihah ya sampai situlah berarti. Kalau kita bacanya sampai juz 1, sampai juz 1 lah berarti ini kita, manzilah kita, kedudukan kita, tingkatan kita. Kalau kita sampai selesai ya insya Allah biiznillah taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya bercerita tadi pertama tentang amalan para salafun saleh bagaimana mendawamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Bagaimana salafun saleh menjadikan momentum Ramadan adalah momentum yang sangat luar biasa untuk bisa mendekatkan diri dengan Al-Quran. Kemudian saya bercerita juga tentang Sayyidah dari hadis dari Sayyidah Aisyah yang menyebutkan bahwa untuk orang-orang yang bahkan terbata-bata membaca Al-Quran falahu ajran, dia punya 2 pahala. Saya ingin mengatakan bahwa kita mungkin tidak bisa seperti salafun saleh, tetapi kita punya dalil, kita punya landasan untuk memperbaiki bacaan kita, untuk memperbaiki kedekatan kita dengan Quran. Kalau sebelumnya kita masih jutek-jutekan dengan Al-Quran, bacanya sesekali sudah nggak lancar, malas lagi bacanya. Kali ini kita akan terus membaca, walaupun kita tidak hafal, sampai akhirnya Allah berikan anugerahkan kepada kita bacaan yang baik, yang aktif. Atau yang kedua, kita mungkin tidak bisa menjadi seperti para salafun saleh yang mereka menghatamkan 60 kali, 30 kali, 40 kali, 20 kali dalam 1 bulan. Tetapi kita menjadi orang-orang yang tidak terpisahkan dengan Al-Quran walaupun dalam keadaan yang sangat sibuk. Kita menjadi utrujah sebagaimana yang Nabi sabdakan, kama sali utrujah rihuhu thayyibun wa tam'uhu thayyibun. Rihuhu thayyibun atau thayyib. Baunya enak, rasanya enak. Kedekatan kita dengan Quran memberikan dampak kepada lingkungan kita. Kadang-kadang yang memberi dampak itu ada orang-orang yang dia tidak hafal Quran misalnya, atau dia bacaannya biasa saja. Tapi ketika dia membaca Quran itu, orang-orang yang melihat dia penuh dengan keikhlasan, menggerakkan hati orang untuk bisa membaca Al-Quran seikhlas itu, misalnya. Sedekat itu dengan Al-Quran. Nah, ini juga prestasi bagaimana kita menikmati perjuangan kita bersama Al-Quran. Karena wajib udanah Al-Quran, kewajiban kita terhadap Al-Quran itu bukan hanya sekedar membaca. Kewajiban kita terhadap Quran yang pertama adalah mengimaninya. Bagaimana kekuatan iman kita dengan Al-Quran? Mungkin sebelum Ramadan kita menganggap bahwa Al-Quran, ya Al-Quran hanyalah Al-Quran. Tapi kadang-kadang tanpa kita sadari, keimanan kita terhadap Al-Quran itu seolah tercabik-cabik. Kalau kata guru kami belajar di sini, boro-boro mau mendengarkan hujah yang lain. Al-Quran saja sulit untuk diterima.
Al-Quran yang dia imani itu saja sulit untuk diterima, banyak ditawar-tawarnya. Nah ini mungkin salah satu tugas kita di Ramadan, kita menikmati bagaimana ketika Allah katakan sesuatu baik kita, walaupun kita tidak suka. Allah suruh kita sholat siang malam misalnya, berat kita, tapi kita nikmati, itu keyakinan kita. Awalnya kita tidak suka baca, menjadi membaca. Kemudian awalnya kita hanya membaca saja tanpa ada tadabbur. Mungkin di Ramadan ini kita ada tadabbur, baca satu ayat tapi ditadabburi. Kita amalkan, kita praktekkan dalam keseharian kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya memberitahu bahwa tidak ada ayat di dalam Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk menghafal Al-Qur'an. Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk menghafal Al-Qur'an. Tetapi Allah memberikan keistimewaan orang-orang yang menghafalkan Al-Qur'an. Yang ada perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an adalah mentadabburi Qur'an. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Sighahnya, bentuknya adalah pertanyaan. Dalam ilmu balaghah ini namanya insya talabi. Bentuknya pertanyaan, tapi maksudnya apa? Perintah suruh mentadaburi Quran. Apakah kalian tidak mentadaburi Quran? Kata Allah. Itu bukan sekedar nanya, itu perintah untuk mentadaburi Quran. Allah menyuruh, memerintahkan kita tadabbur, aqwa min hifzil Quran. Tadabbur Quran, Allah perintahkan kita mentadaburi Quran lebih kuat daripada anjuran untuk menghafal Al-Quran. Maka mungkin kita walaupun tetapi Allah berikan keistimewaan ketika kita mampu menghafalkan Al-Quran, ketika kita menghafal Al-Quran. Tetapi perintah pokoknya adalah tadabbur Quran, karena tanpa tadabbur maka Al-Quran itu hanya sekedar hiasan. Sayyidah Aisyah ditanya tentang akhlak Rasulullah, karena khuluqul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Mustahil kita bisa berakhlak dengan Al-Quran kalau kita tidak mentadabbur Al-Quran. Maka tugas kita sebelum kita menghafal, mungkin kita tadabbur. Mungkin setelah tadabbur ada motivasi kita untuk menghafal per ayat. Ini namanya iqra wartaqa warattil kama kunta turattil fid dunya. Baca, naik, warattil kama kunta turattil fid dunya. Tartil kita, bacaan kita yang penuh dengan pemaknaan tadi, itulah yang akan mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kewajiban kita adalah menghafalnya. Alhamdulillah kalau kita mampu menghafalnya sedikit-sedikit, nah ini menjadi kebanggaan, bukan kita bangga dengan hafalan. Ini kebanggaan karena Allah muliakan orang-orang yang menghafal Quran. Di Quran pun Allah sebutkan bahwa orang-orang yang menghafal Quran boleh pintunya terbuka dan boleh masuk dari pintu surga yang manapun. Ini adalah kebanggaan. Membawa keluarganya, ini kebanggaan. Terus kalau nggak hafal gimana? Ya kalau nggak hafal, ya mudah-mudahan kita dapat surga dari yang lain. Tapi jangan pernah meninggalkan tadabbur. Kemudian yang lebih daripada itu mengamalkannya. Kita tadabbur aja, tapi tidak kita amalkan pun tidak ada gunanya. Hanya sekedar tadabbur, tidak mengamalkannya. Yang kita inginkan adalah hafal, kemudian mentadaburi, kemudian mengamalkan apa yang sudah ditadabbur. Dan alhamdulillah kalau kita bisa mendakwahkan apa yang kita pahami. Maka dari perspektif saya, cara kita menikmati perjuangan kita bersama Quran bukan hanya sekedar membaca Al-Quran. Mungkin level kita belum sampai ke sana. Level kita baru level yang hanya membacanya terbata-bata. Tapi kita punya sisi yang lain yang bisa kita perbaiki. Kita kuatkan keimanan kita dengan Quran. Inilah perjuangan kita bersama Al-Quran. Kita lancarkan bacaan kita membaca Al-Quran. Inilah perjuangan kita membersamai Al-Quran. Kita mudawamah, kita mudarasah Al-Quran selama bulan Ramadan. Inilah perjuangan kita membersamai Al-Quran. Kemudian mungkin kita tilawahnya sudah oke,
sudah ikut mudawamah mudarasah Al-Quran di majelis-majelis. Kita lanjutkan kepada level menghafal Al-Quran. Inilah perjuangan kita bersama Al-Quran di bulan Ramadan. Bahkan mungkin kita sudah menghafalkan, kita sudah mentaburinya, tinggal bakia. Yang tersisa bagi kita adalah bagaimana kita mengamalkannya di bulan Ramadan. Kita tahu ayat sedekah, kita sedekah pada bulan Ramadan. Kita tahu ayat untuk berbicara yang baik, kita berbicara yang baik, menjaga lisan pada bulan Ramadan dan setelah Ramadan. Kemudian kita dakwahkan, kita ajak orang sebagaimana Al-Quran memerintahkan kita untuk mendakwahkan kebaikan ini. Jadi dalam perspektif saya, kenikmatan kita bersama Al-Quran tidak terbatas pada hanya tilawah. Walaupun tilawah itu jangan sampai terlepas. Jangan sampai kita meninggalkan tilawah kita dengan Al-Quran. Tapi proses kita berdekatan dengan Al-Quran banyak. Yakinkan bahwa Al-Quran itu kitab yang memang turun dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya pada lisan tapi pada hati dan perbuatan. Jadikan setiap bacaan kita yang sebelumnya tidak baik menjadi lebih baik, yang sebelumnya tidak paham menjadi lebih paham, yang sebelumnya tidak hafal menjadi hafal, yang sebelumnya belum kita amalkan sekarang kita amalkan, yang sebelumnya kita hanya tahu tapi tidak kita dakwahkan sekarang kita dakwahkan. Maka inilah kenikmatan yang kita rasakan. Ramadan bulan mubarak, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Qad ja'akum syahrun mubarakun, qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarakun." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan keberkahan. Salah satu keberkahan pada bulan Ramadan adalah berkumpul padanya kebaikan-kebaikan. Kebaikan puasa, kebaikan Al-Quran, kebaikan doa, kebaikan sedekah, kebaikan amal. Semua kebaikan ini berkumpul pada bulan Ramadan. Dan semua ini terikat amal kita, ibadah kita, kemudian apa kita? Amal-amal kita lah ya. Yang vertikal maupun yang horizontal semuanya terikat dalam rantai syariah. Dan syariah ini dijelaskan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka tadabbur kita, maka kedekatan kita bersama Al-Quran itu bisa kita lakukan bukan hanya dengan membacanya, walaupun kita jangan pernah meninggalkan membaca Al-Quran, tapi juga dengan cara-cara yang lain yang mungkin kita bisa lebih luang. Sehingga tidak ada kita untuk insecure, patah hati, merasa tidak mungkin, merasa tidak bisa untuk bermuamalah dengan Al-Quran. Bisa. Lakukan semua sesuatu, kita meninggalkan riba. Ini perintah Al-Quran. Saya sedang mengamalkan Al-Quran. Saya bersilaturahim. Ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ayatnya di dalam Al-Quran. Saya sedang mengamalkan Al-Quran. Jadi kita melihat Al-Quran dalam konsep yang lebih luas. Kita melihat Al-Quran bahwa tanggung jawab kita kepada Al-Quran bukan hanya membaca tapi juga mentadabburi dan mengamalkannya. Sehingga kita mengambil porsi kita pada Al-Quran. Dan kita tidak insecure. Walaupun kita tetap juga ya harus perbaiki bacaan-bacaan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sepertinya saya sudah terlalu banyak ngoceh dan kayaknya juga banyak juga kesalahan yang saya sampaikan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita menjadi manusia-manusia yang selalu dekat dengan Quran, lisanan, qalban, amalan. Lisan kita dekat dengan Quran, hati kita dekat dengan Quran, amal-amal kita pun dekat dengan Al-Quran. Dan semoga Allah istiqomahkan kita dalam setiap kebaikan. Allah istiqomahkan kita dalam setiap perjuangan kita menuju jalan Allah, merebut keridhaannya. Hadza ma aqulu lakum astaghfi ala kulli ghalat. Ana minta maaf atas semua kesalahan dan mohon dibenarkan. Ada ustaz-ustaz semuanya mohon dibenarkan yang salah-salah. Semoga menjadi pembelajaran untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakumullah khairan kasiran Ustaz Iqbal Iska Risma. Bapak Ibu sahabat media yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan. Kami buka, silakan Ustaz Jenjang, Masya Allah. Fadal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak materi yang luar biasa disampaikan oleh Syekh Eko. Semoga Allah memberkahi ilmu beliau. Amin. Afwan Ustaz, dari materi tadi, Ana ada 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama, tadi kan disebutkan para ulama kita, para salafun saleh menamatkan Al-Quran itu berpuluh-puluh kali ya selama bulan Ramadan. Misalnya juga Utsman bin Affan, kemudian Tamim Ad-Dari, Said bin Zubair, mereka menamatkan 30 juz dalam sekali rakaat. Ada bacaan pada sholat satu rakaat menamatkan 30 juz. Nah, tapi saya teringat Ustaz tentang hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar di mana Rasulullah bersabda, la yafqahu man qara al-Qur'an fi aqalli min salasin. Nah, ini seakan-akan bertentangan ya Ustaz. Bahkan disampaikan dalam Imam Ibnu Katsir dalam kitab Fadailul Quran, Muaz bin Jabal, beliau mengutip dari Muaz bin Jabal bahwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aqrahu man qara'a aqal fi salasin. Bahkan disampaikan juga bahwa iqra'ul Quran fi sab'in wa la taqra'uhu aqal fi salasin. Baca Al-Quran itu dalam 7 hari dan jangan kurang dari 3 hari. Sedangkan para imam-imam terdahulu kok para ulama kita menamatkan lebih daripada itu Ustaz. Nah, apa korinahnya Ustaz di situ? Kemudian yang pertanyaan kedua Ustaz. Pertanyaan kedua terkait nuzulul Quran Ustaz. Nah, di surat Al-Qadar dikatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Nah, akan tetapi sedangkan kita tahu ya bahwa malam Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir ya, 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Tapi kenapa kita di Indonesia itu merayakan nuzul Quran pada tanggal 17 Ramadan Ustaz, di 10 hari yang kedua? Dan kenapa berbeda sama di Mesir Ustaz? Soalnya di Mesir kan merayakannya pada tanggal 27 Ramadan. Sesuai ya Ustaz? Nah, itu aja Ustaz pertanyaan dari saya. Jazakumullah khairan katsir atas jawabannya Ustaz. Ustaz Jenjang sebenarnya tidak boleh bertanya Ustaz. Mungkin kawan-kawan ingin membantu saya untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ya Ustaz, mohon dibetulkan kalau salah. Pertama, hadis tentang jangan menyelesaikan atau jangan membaca Al-Quran atau menyelesaikannya dalam kurang dari 3 hari. Ini pertama, laisa li tahrim. Ini bukan untuk pengharaman. Kemudian dan hadis ini sababul khurusnya juga kalau tidak salah sahabat yang membacanya tapi dengan bacaan yang tidak jelas, sehingga Rasulullah SAW itu melarang untuk membaca dengan bacaan yang tidak jelas. Jadi maksud dari maksud dari hadis ini adalah jangan sampai kita karena ingin cepat mengkhatamkan Al-Quran tetapi bacaan kita tidak jelas, bacaan kita tidak sempurna, sehingga justru yang kita dapatkan bukan kenikmatan baca Al-Quran tapi malah isti'jal. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jadi jangan terburu-buru membaca Quran. Justru mungkin ditambah lagi kita orang yang awam. Orang yang awam yang tidak seperti Sayyidina Utsman yang memang hari-harinya dengan Quran, bahkan wafatnya pun Sayyidina Utsman itu di atas Quran. Nah, mungkin makomnya berbeda, makom kita berbeda. Sehingga ya kalau kita mampu untuk mengkhatamkannya tanpa melanggar bacaan yang baik, tanpa kita ada memang kita mampu untuk melakukannya tanpa ada maksud-maksud atau melanggar ketentuan membaca Al-Quran, mungkin ini hal yang tidak sampai diharapkan, tetapi hal yang dibolehkan. Nah, ini mungkin sepengetahuan saya seperti itu. Karena yang saya pahami hadis itu disampaikan karena yang membaca terburu-buru ini bacaannya
tidak jelas. Nah, mungkin maksudnya adalah bagaimana ketika kita membaca Al-Quran jangan sampai bacaannya tidak jelas. Yang diinginkan adalah menyelesaikan Quran bacaannya jelas. Seperti Allah katakan dalam surah Al-Muzammil ayatnya gimana Ustaz? Warattilil Qur'ana tartila gitu ya Ustaz. Naam Ustaz, warattilil Qur'ana tartila. Jadi yang ingin diharapkan dari membaca Al-Quran itu adalah tartil. Kalau ternyata bacaan kita hadar pun ada kaidah-kaidah yang tidak boleh dilanggar. Hadar kita misalnya mad jaiznya 2. Mad jaiznya 2, enggak pakai kita 4 misalnya. Itu enggak masalah, yang penting konsisten. Jadi hadar pun tetap ada aturan, tidak boleh melanggar-langgar seperti yang dimaksudkan dalam hadis. Kemudian yang kedua ini adalah pertanyaan saya dulu Ustaz ke Ustaz Amir Hamzah. Jadi pertanyaan kenapa di Indonesia 17 Ramadan padahal Al-Quran itu turun di 10 malam terakhir di antara 21 sampai 30. Persis jawabannya saya lupa. Cuman saat itu diterangkan tentang uruf atau kebiasaan sudah menjadi suara ada terekam. Ramadan itu dianggap sebagai nuzul Quran. Dan kalau tidak salah ada kemarin itu dijelaskan tentang hadis yang menyebutkan bahwa Al-Quran turun pada malam ke-17. Wallahu a'lam bishawab. Karena ini saya tidak tahu pasti, mungkin saya perlu bantuan dari asatiz yang lain untuk menjawab ini. Ada Ustadz Aidil Yusra, mungkin bisa membantu saya untuk menjawab kenapa kita di Indonesia memperingati nuzul Quran itu di 17 Ramadan. Nah, kalau saya pribadi mungkin itu jawabannya. Pertama terkait dengan kebiasaan, yang kedua kalau tidak salah ada hadis yang dinilai lemah bahwa Al-Quran turun di malam ke-17. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz Eko. Jazakumullah khairan kasiran Ustaz Eko dan Ustaz Jinjan juga yang sudah mengajukan pertanyaan. Ya mungkin dari Bapak Ibu atau sahabat media yang ingin bertanya lagi, kami persilahkan. Atau enggak bertanya tentang bagaimana sih agar kita istiqomah membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan. Ini ada yang angkat tangan, Fauzan. Nah, Ustaz Majid. Silakan Bapak Majid, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu nih para asatiz, Ustadz Eko, Ustadz Rizky, Ustadz Jenjang, Ustadz Aidil, dan Ustadz yang lain ini ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Ana merasa senang ini ya bisa bersua kembali dengan antum-antum semua para asatiz yang Masya Allah luar biasa ini ya. Jadi gini Ustadz, Ana punya pertanyaan Ustadz. Ada ya soal. Ini kan tentang Al-Quran gitu kan. Sementara pada saat ini adalah bulan Ramadan yang mana bulan ini adalah momentum bagi kita untuk lebih meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Sementara sebagaimana yang kita ketahui Ustadz, kita sebagai manusia biasa yang lemah ini kan, yang terkadang iman kita itu yazidu wa yanqus, kadang naik, kadang turun gitu. Jadi yang saya ingin tanyakan Ustadz, ini kira-kira kiat-kiatnya bagaimana Ustadz supaya kita itu tetap stabil gitu kan, tetap semangat, tetap konsisten gitu dalam meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan ini, supaya ketika nanti pada saat Ramadan ini berlalu kita meninggalkan kita, jadi kita itu bonus-bonus yang ada dalam Ramadan ini tidak sia-sia begitu, tidak kita, maksudnya kita dapat kita peroleh dengan banyak seperti itu Ustaz. Jadi supaya semangat kita itu konsisten itu Ustaz, supaya bisa berinteraksi lebih dengan Al-Quran, itu bagaimana kiat-kiatnya Ustaz? Jadi itu saja pertanyaan saya Ustaz. Afan Ustaz, ana yang lemah, yang akhir ilmu ini ingin bertanya sama antum. Baik Ustaz, itu aja Ustaz.
Ini langsung. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz. Pertama, saya merasa seperti sedang di sidang sama dosen-dosen. Jadi ngeri bawaannya. Yang kedua, beliau-beliau ini insya Allah lebih faqih dan lebih afdol minni katsiran. Dikasir ya. Kalau saya pribadi ketika menasehati santri-santri tentang gimana supaya istiqomah. Jadi kalau diibaratkan ketika sebelum Ramadan itu ibadah kita ya, ini ibadah secara keseluruhan, bukan hanya membaca Al-Quran. Ibadah kita secara keseluruhan itu hanya do, jangan langsung do, re, mi, fa, so, la, si begitu. Jangan langsung si, karena itu terlalu jauh kita melangkah. Itu cita-cita kita, tetapi jangan sampai tidak realistis juga. Mungkin kalau di sebelum Ramadan nada tangga kita do, ketika Ramadan kita naikkan 1 atau 2 tingkat menjadi re atau mi. Sehingga ketika selesai Ramadan kita tidak terjun bebas. Kan yang Allah inginkan ibadah yang walaupun sedikit tapi istiqomah. Maka saya sampaikan kepada santri, kalau santri ini ala saya ya, ala saya pribadi, tafadhol nanti kawan-kawan yang lain. Kalau ala saya pribadi, santai saja. Santai saja. Jadi ketika Ramadan, santai saja. Kita ngegas, tapi jangan sampai habis bensin di tengah jalan. Kita santai saja, tetap on the track. Target kita tuh jangan muluk-muluk. Tambahkan 1 atau 2 oktav saja dari biasanya do jadi re atau. Jangan ngegas, hari ini 5 juz. Hari kedua 4 juz. Hari ketiga 3 juz. Hari keempat 2 juz. Hari kelima 1 juz. Hari keenam datang ngaji lagi. Datang baca Quran. Ini yang kita tidak harapkan. Tapi kalau biasanya kita tilawah 1 juz sehari, kita jadikan di bulan Ramadan 2 juz sehari. Atau 3 juz sehari. Sehingga ketika meninggalkan Ramadan, ini tidak memberatkan kita. Amal yang ini tidak memberatkan kita. Tapi menjadikan kita istiqomah, oh ternyata gampang 2 juz. Oh ternyata 3 juz ini gini cara mengatur waktu. Jadi kalau saya ketika ditanya tentang bagaimana cara kita mengistiqomahkan, sebenarnya simpelnya saya menjawabnya santai saja. Ketika Ramadan itu santai saja. Saya sebenarnya orang yang ketika semenjak saya masuk ke AIMI, orang yang ketika Ramadan datang itu saya khawatir. Khawatirnya apa? Ini Ramadan ini diskonnya besar-besaran. Tapi di bulan Sya'ban saya cuma mampu misalnya beribadah sekali. Padahal dalam kisah-kisahnya atau kisah-kisah teladan itu yang diceritakan para salafun saleh itu ibadahnya luar biasa. Rasanya saya tak mampu. Jadi saya ada kekhawatiran itu ketika mau datang Ramadan. Tapi lambat laun sepertinya hal itu berproses dan yang bisa saya sampaikan adalah yang kita lakukan ketika ingin istiqomah setelah Ramadan, ketika Ramadan dan setelah Ramadan adalah santai saja. Tilawah kita santai saja. Kalau tahajud kita sebelumnya sulit, mungkin di 5 hari pertama atau 3 hari pertama Ramadan, nggak apa-apa, tidak usah ada tahajud. Di 3 hari kedua mulai tambah 2 rakaat. Di 3 hari ketiga tambah menjadi 4 rakaat dan seterusnya. Sehingga yang kita inginkan dari amal kita itu adalah istiqomah. Dan istiqomah ini itu biasanya yang sedikit-sedikit saja. Kalau sudah yang berat-berat itu sulit istiqomah. Hafalan apapun itu kalau sudah mulai banyak itu sulit istiqomahnya. Santai, insya Allah kita akan istiqomah. Allah walam. Ini versi saya Ustadz Majid. Kalau versi antum pasti lebih mantap lagi. Versi saya gimana cara istiqomah? Santai saja. Santai. Jangan ngegas. Nanti kita habis bensin di jalan. Ana ma'akum Ustaz Eko. Ana ma'akum. Masya Allah. Makasih ilmunya Ustaz. Masya Allah. Satu lagi Ustaz, nanti Ana boleh minta PPT-nya nggak Ustaz? Biar Ana bisa pelajari gitu kan. Nah sangat bermanfaat ilmu yang dari antum. Cuman hadis-hadis aja Ustaz. Gak apa-apa Ustaz, sangat bermanfaat. Nanti kita share Ustaz, insyaallah Ustaz. Nanti kita share insyaallah. Jazakallah khair Ustaz. Ya. Mungkin penanya terakhir Ustaz Fauzan sebelum masuk asar.
Jazakumullah khairan kasiran Ustaz Eko Iskarisma atas penyampaiannya. Mungkin karena kita juga waktu asar sudah mau dekat, jadi kita langsung ke penanya terakhir, yaitu Ustadz Aidil. Ustadz Aidil mewujud? Allahu Akbar. Hadir. Oh, alhamdulillah. Bagi sahabat-sahabat yang ingin bertanya, afwan karena waktu kita terbatas, mungkin langsung kepada Ustadz Aidil. Falyatafadhal mashkur. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus afwan ya, baru masuk tadi, baru ingat ternyata ada pengajian nih. Langsung ya, mau nanya nih Ustaz Eko nih tentang menikmati perjuangan bersama Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, mau nanya nih sedikit nih Ustadz, sebagai orang awam ya, orang yang kurang juga, dan banyak pertanyaan juga dari beberapa masyarakat sekitar begitu. Mana yang lebih kita utamakan begitu? Ketika kita mau berjuang bersama Al-Quran, mana yang lebih kita utamakan? Apakah kita harus mengejar membaca, karena kita tahu bahkan orang yang terbata-terbata pun masih mendapatkan pahala, atau memperbaiki bacaan terlebih dahulu? Nah, itu pertanyaan pertama, Ustaz. Nah, mana yang lebih kita dahulukan? Ya, membaca, menghatamkan, atau mempelajari terlebih dahulu? Oke, pertanyaan kedua. Kan salah satu doa yang diaminkan oleh Rasul ketika menaiki mimbar ini adalah celakalah orang yang ketika datang bulan Ramadan sampai ke bulan Ramadan berikutnya, namun dia tidak dapat ampunan. Itu salah satu yang diaminkan oleh Rasulullah SAW. Celakalah seorang hamba begitu. Apa tandanya seorang hamba dia berhasil mendapatkan bulan Ramadan di 1 bulan penuh dia menjalankan begitu? Tafadhal, itu saja Ustaz. Mungkin saya mohon arahannya begitu ya, karena sangat kurang belajar nih masalah-masalah begituan. Antum kenalan lah. Ya. Bismillah ya. Sama tadi lebih kita dulukan mana, tahsin dulu atau menyelesaikan bacaan dulu? Wallahu a'lam Ustaz. Jawaban pertama wallahu a'lam shawab. Kemudian yang kedua jawabannya pertama untuk yang bacaannya belum lancar. Untuk bacaan yang belum lancar, dia harus memperbaiki bacaannya dulu, tapi tanpa meninggalkan tilawahnya yang terbata-bata tadi. Karena esensinya pertama dia naik level. Kalau misalnya dia langsung kepada level menghatamkan Quran tanpa ada tahsin, dia tidak menikmati. Dia melewati satu step. Kita Al-Quran ini kan ada step. Sebelum bisa baca kenal huruf, setelah kenal huruf kita mulai belajar matnya, baru mulai belajar hukum-hukum tajwidnya dan segala macam. Jadi ada stepnya. Jadi kalau menurut Ana itu tetap harus memperbaiki tahsinnya. Justru tahsinnya pada bulan Ramadan harus naik level menjadi lebih tahsin, lebih baik lagi bacaannya tanpa meninggalkan tilawah. Tilawahnya tetap, tapi terus memperbaiki tahsinnya. Karena yang utama bagi orang yang belum tahsin itu adalah memperbaiki bacaan. Kalau model Ustadz Aidil itu yang lebih utama adalah murojaah 30 juznya. Jadi keutamaan masing-masing kita tuh beda. Kalau saya mungkin harus belajar tahsinnya dulu nih sama Ustadz Aidil. Jadi keutamaan bagi saya bukan menyelesaikan hafalan misalnya, tapi memperbaiki bacaan. Gitu. Jadi setiap kita memiliki keutamaannya, prioritas yang berbeda ketika Ramadan. Saya di bulan Ramadan targetnya adalah untuk lebih banyak tilawah, murojaah hafalan yang sudah ada. Tapi kalau mungkin yang murojaahnya sudah mantap sebelum Ramadan pun dia sudah rajin murojaah, mungkin Ramadan jadi momentum untuk ziyadah hafalan. Jadi setiap kita itu ada perbedaan, dan yang berkaitan dengan orang yang belum tahsin, maka prioritasnya adalah tahsin dulu. Walaupun tidak meninggalkan tilawahnya harus tetap jalan. Wallahu a'lam bishawab.
Yang kedua, apa sih tandanya? Pertama, saya itu tidak ngerti yang tanda-tanda begitu. Cuman setidaknya Allah memberikan isyarat. Memberikan isyarat orang-orang yang dapat gelar muttaqin itu di dalam surah Al-Baqarah awal-awal. Ustaz Aidil hafal insyaallah. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yu'minuna bil ghaib. Keyakinannya kepada hal-hal yang ghaib itu semakin kuat. Dia yakin bahwa Allah lah yang Maha Razzaqul Quwwatil Matin. Dia yakin bahwa Allah lah yang memberi takdir dan semua takdir Allah itu adalah baik. Kemudian wa yuqimuna shalah. Kemudian menjaga hubungan vertikalnya ke Allah. Dia semakin dekat ke Allah. Kalaupun dia tidak sebelumnya ibadahnya biasa saja itu sebelum Ramadan, ketika Ramadan dia naik satu level, menjadi lebih sering zikir, menjadi lebih sering lebih terjaga sholat sunatnya misalnya. Sholat fardunya terjaga, tapi ketika selesai Ramadan sholat sunatnya, sholat qobliyah dan ba'diyahnya jadi lebih terjaga. Nah ini salah satu tandanya. Hubungan vertikalnya ke atas itu membaik. Kemudian hubungan horizontalnya wa mimma razaqnahum yunfiqun itu juga membaik karena di syahrul Ramadan ada syahrul sedekah, pengorbanan juga di bulan Ramadan itu. Jadi ketika selesai Ramadan dia lebih gampang untuk perhatian dengan saudaranya, menanyakan kabar saudaranya, sapa, silaturahim misalnya, WA aneh misalnya, Ustaz Eko apa kabar misalnya. Nah, jadi lebih gampang, lebih menjaga hubungannya sesama manusia horizontal. Nah, karena inilah ciri-ciri orang yang mendapatkan, kan kata Allah kan, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa itu muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman dengan ghaib dan menggunakan fi'il mudhari yang artinya kalau fi'il mudhari itu dia adalah dawam, istimrar, berketerusan. Ziyadah, keyakinannya kepada Al-Quran, kepada Allah, kepada akhirat itu semakin bertambah, semakin yakin kalau dia akan mati. Kemudian hubungannya ke atasnya makin kuat, hubungannya sesamanya makin banyak, makin akur, makin baik. Nah ini mungkin tanda-tanda yang zahir yang bisa kita lihat dari asar Ramadan. Karena Ramadan kan menjanjikan kita la'allakum tattaqun. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang Mas Eko atas arahannya. Nah, kangenan itu ke ilmu sama antum ini. Baik, jazakallahu khairan Ustaz Eko dan yang sudah bertanya. Insyaallah. Betul, Ustaz Fauzan. Baik, jazakumullah khairan katsiran Ustaz Eko Iskarisma atas materi yang disampaikan. Alhamdulillah luar biasa, materi yang sangat luar biasa, yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita semua dapat mengambil ibrah dari pelajaran-pelajaran yang Ustadz Eko sampaikan. Kesimpulan sedikit yang ambil ialah dengan Al-Quran hidup kita menjadi berkah. Dengan Al-Quran Allah mudahkan segala urusan-urusan kita. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafian li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi pembacanya. Semoga kita semua sahabat-sahabat Mida dan Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita menjadi orang-orang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah utruja. Buahnya harum dan rasanya enak. Allah a'lam bishawab. Kita sampai kepada penghujung acara, yakni doa yang insyaallah disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Eko Risma. Pada Ustadz Eko, fa'alaihi falyatafaddal mashkur. Sebelum kita berdoa, kita istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم أجسادنا وسلم أموالنا من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نسألك من علم لا ينفع اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para asatid yang alhamdulillah telah bersama kita pada sore hari ini, semoga bapak ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan kita, berikan kita keistiqomahan hingga selesainya bulan Ramadan. Kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis dan alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Kang Fauzan selaku MC. Kalau ada jarum yang patah janganlah simpan di dalam peti, kalau ada kata yang salah janganlah simpan di dalam hati. Afwan, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya dari pribadi saya sendiri, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Fauzan. Jazakallah ahsanal jaza Ustazuna, Ustaz Eko, Ustaz Jenjang, Ustaz Faisal, Ustaz Aidil, Ustaz Majid, dan Ibu Bapak yang sudah menyempatkan diri hadir di kesempatan